Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Buat jamaah yang baru aja bergabung, tema kita pada pagi hari ini adalah jangan terlalu benci, jangan teramat cinta. Nah tadi nih aku sebenarnya kesel banget dari hati Ustadz. Karena ada orang yang nyebelin banget gitu. Dan orang itu ya bisa dikatakan gak bawa manfaat lah buat aku. Apalagi udah jelas-jelas dia ngomongin aku di belakang aku yang gak bener. Dia gak ngecek dulu kebenarannya sama aku. Boleh gak sih Ustadz kalau kita benci sama seseorang ya yang gak bawa manfaat sama kita. Kenapa Ustadz yang ketawa-ketawa? Kayak dari hati banget gitu nanyanya. Ya kan namanya perempuan Tapi ya. apa yang Perempuan. ditanyakan Caca sama dengan yang dialami oleh orang-orang. Iya. Mewakili. Kesel banget. Boleh Apa? nggak kita kesel sama orang yang nyebelin sama kita? Pokoknya intinya gitu. Oke. Mohon tausiahnya Ustadz. Makasih banyak Cah. Izin Ustaz Bani dan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa hukumnya membenci orang yang tidak membawa manfaat kepada kita? Ingat, Islam itu agama yang damai dan penuh cinta. Ingat, damai itu berada di antara dua sisi. Antara cinta dan benci. Salamun hiya at-tamatul fajar. Kedamaian. Maka damai itu mohon maaf tidak mengganggu dan tidak diganggu. Damai itu tidak mengganggu dan tidak diganggu. Kalau ada yang membencimu, jangan benci dia. Kenapa? Apa bedanya kamu dengan dia? Kalau ada orang mohon maaf tidak ada membawa manfaat, maka menjadilah engkau hairun nas ampahul linnas. Maka Islam itu penuh rahmat. Kita ini jadi rahmat. Jadi jangan mengharap balasan kebaikan dari atas apa yang pernah kita lakukan. Dan keburukan orang terhadap diri kita karena mereka tidak tahu siapa kita. Mohon maaf tanpa menggurui. Penuh cinta, penuh damai. Cinta itu luar biasa anugerah dari Allah. Dan kita tidak boleh memaksakan orang untuk mencintai kita. Dan kita tidak boleh memaksa orang untuk menyukai kita. Dan kita tidak boleh memaksa orang untuk sepemikiran dengan kita. Maka kitalah yang harus mengerti atas apa yang ada di sekitar kita. Maka kalau bertanya, bolehkah kita membenci orang tidak ada manfaatnya? Mohon maaf, dikatakan tidak boleh. Tidak ada kebencian. Sekali lagi, tidak boleh ada kebencian. Kalau memang ada yang menggemaskan, bikin kesel, jadikan itu ujian untukmu. Jadikan itu ujian untukmu. Ada yang, mohon maaf, karena dia tidak tahu, maka beritahu dia. Karena dia belum tahu, ajari dia. Disinilah adalah dakwah buat kita. Disinilah kita menjadi guru buat mereka. Disinilah kita menjadi pembimbing buat mereka. Udah diajarin. Maka solusi yang terbaik adalah tetap berbaik sangka dan berusaha untuk memperbaiki. Mungkin kita kurang usaha. Mungkin kita kurang baik. Kenapa tetanggaku benci saya? Oh karena mungkin kita kurang bergaul. Kenapa mereka tidak menyukai? Jadi sama dengan orang tua ke anak. Anak ke orang tua mungkin kurang dekat. Kenapa anakku bandel? Bukan bandel. Cari perhatian itu. Kenapa anakku tidak tahu? Karena engkau tidak ajarin. Maka dari sinilah kita tetap berbaik sangka dan berusaha memperbaiki. Mohon maaf tanpa menggurui. Jawabannya tidak boleh ada kebencian. Tidak boleh membenci orang, memusuhi orang, tidak boleh. Tidak boleh. Sekalipun kita punya lawan, sekalipun ada saingan, tidak ada masalah. Karena itu adalah ujian buat kita untuk bisa jauh lebih baik. Jadi jangan pernah membenci orang meskipun dia tidak bermanfaat. Jangan pernah membenci orang meskipun dia jahat. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Habis marah-marah nih istighfar kan, bener gak Ustadz Syam? Benar, Ya kan, astagfirullah, astagfirullahalazim. astagfirullah. Jadi harusnya hatinya bersih seperti doa ibu saya. Saya dikasih nama Azahra Winifrederica, artinya cahaya putih suci penuh kedamaian.
Masya Allah. Jadi harus damai ya kan. Ustadz Syam kalau deket saya damai kan? Damai, salam. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, jazakallah khair Ustadz Maulana. Ustadz Bani berbicara tentang harus damai dan mencintai ya. Mencari ridhonya Allah. Bagaimana ketika kita mencintai pencipta kita dengan berlebihan. Kan Allah maha segala-galanya. Boleh dong kita mencintai Allah dengan berlebihan. Atau sebenarnya bagaimana sih pandangan dalam Islam ketika kita mencintai Allah? Mohon tausiahnya. InsyaAllah. Mohon izin guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Baca Caca dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Tadi sudah kita bahas kenapa tidak boleh cinta dan benci kepada seseorang atau sesuatu secara berlebihan. Kenapa kita tidak boleh mencintai berlebihan? Karena yang kita cintai kalau dia tidak meninggalkan kita, kita yang akan meninggalkan dia. Maka ketika dia meninggalkan kita atau kita meninggalkan dia, sakitnya tuh bukan sampai jantung, tembus ke empedu. Bener gak tuh? Tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita dan kita tidak akan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang menjauh, Allah tidak akan pernah menjauh. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya dibandingkan dekatnya urat nadi dengan kita. Masya Allah. Dekat sekali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ke yang makhluk kita tidak boleh mencintai secara berlebihan, justru kebalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kita harus secara totalitas melebihi cinta kita terhadap apapun. Harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Syekh Dr. Ramadan, Dr. Said Ramadan Al-Buti, beliau mengatakan menarik sekali ayat ini. Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, Allah akan ganti orang-orang murtad ini dengan sekelompok kaum. Allah cinta mereka, mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya mohon maaf, kalau murtad itu kaitannya dengan keyakinan. Dia sudah tidak percaya kepada Allah, dia tidak yakin dengan agama ini. Keyakinan kepada Nabi sudah lemah. Keyakinan masalahnya. Maka mestinya yang menggantikan orang-orang murtad ini adalah orang yang akidahnya lebih kuat, keyakinannya lebih mantap, imannya lebih teguh. Tapi di sini Allah tidak bilang begitu. Allah katakan penggantinya adalah orang-orang yang Allah cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Ternyata boleh jadi nauzubillah min dzalik, sebab murtadnya itu bukan karena dia tidak yakin kepada Allah, bukan karena imannya sudah goyah, tapi hatinya sudah dipenuhi kecintaan terhadap dunia yang berlebihan, sehingga karena dia cinta berlebihan, dia halalkan segala cara. Lama-lama hukum dan aturan Allah dia tinggalkan. Mungkin dia tidak nyembah selain Allah, tapi dia sudah mengganggu, merusak ketentuan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengganti mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allahnya tinggi dan besar luar biasa. Tapi menarik kata Allah, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Pertama itu justru Allah cinta mereka, baru mereka cinta kepada Allah. Jadi ternyata kita ini bisa cinta kepada Allah karena Allah dulu yang cinta kepada kita. Maka selalu minta mohon kepada Allah, ya Allah anugerahkan kepada kami cinta kepadamu. Karena kalau Allah sudah cintai kita, insya Allah cinta itu akan berbalas. Seluruh malaikat Allah perintahkan untuk mencintai kita. Dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini Allah gerakkan untuk mencintai kita. Asik kan jadi manusia dicintai oleh semua orang? Masya Allah. Syaratnya cintailah Allah secara totalitas. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman cinta kepada Allahnya begitu dahsyat. Maka jangan sampai kecintaan kita kepada segala sesuatu sebagaimana Allah tegur dalam surat At-Taubah ayat 24. Jangan sampai kecintaan kepada keluarga, sanak, famili, rumah, tempat tinggal, pekerjaan membuat itu mengalahkan cinta kita kepada Allah. Wallahu ta'ala alam Masya Allah, tabarakallah, bagus banget tuh tadi doanya. Doa bahwa ya Allah anugerahkanlah kami untuk bisa mencintaimu. Betul. Mudahkanlah kami untuk bisa mencintaimu. Lupa kita kadang Ya. doa minta rezeki, Ya. minta kesehatan. Tapi lupa kalau minta dimudahkan untuk mencintai Allah. Karena kalau kita mencintai Allah, Pak, Allah akan beritahukan para malaikat bahwa Allah mencintainya. Lalu malaikat memberitahukan malaikat di bumi
karena dia mencintai Allah. Kemudian seluruh manusia akan mencintai dia. La haula wala quwata illa billahil azim. Masya Allah, tabarakallah. Guru-guruku terima kasih banyak. Nah sekarang guru-guruku kita kasih kesempatan nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah untuk bertanya. Karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Kita Ustaz. lihat dulu di Instagram kita ya. Nih ada pertanyaannya udah banyak sekali yang masuk. Oke, kita cek kira-kira pertanyaan dari siapa yang mau kita jawab. Yang pertama adalah, ini masih muter-muter. Oke, dari @sendanum.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ketika orang yang dikaruniai anak pasti senang sekali rasanya dan merasa hidup ini terasa sempurna. Lalu setelahnya dia menyesali hidupnya dikarenakan banyak anak. Apakah boleh berbahagia lalu menyesali kebahagiaan itu? Afwan. Nah, gimana nih Ustadz? Boleh nggak sih menyesali kebahagiaan dalam Islam? Nah, gimana nih? Boleh dong dijawab Ustadz Syam, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Bani, Ustaz Maulana, Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, penyesalan itu fitrah manusia. Jadi kalau menyesal itu adalah fitrah kita dan manusiawi banget kalau orang menyesal. Ada seorang guru mengajak 3 orang muridnya untuk berjalan gitu ya, study tour gitu atau rihlah ilmiah atau tadabbur alam gitu. Akhirnya 3 orang muridnya ini sampai di sebuah tempat, lalu guru ini mengatakan, masuklah engkau ke sana dan ambillah barang sebanyak-banyaknya sebelum engkau keluar. Masuklah murid pertama mengatakan, apa yang mau dibawa ini? Subhanallah, isinya cuma batu-batuan saja. Anak yang kedua mengatakan, ambil aja lah sebagai persyaratan, dia masukkan kantongnya. Anak yang ketiga ya udah, karena disuruh sama gurunya, ambil aja sebanyak-banyaknya, mau apapun itu. Pas keluar ternyata yang dibawanya adalah emas berlian ya, harta karun yang dibawa mereka. Semuanya menyesal. Berkata yang pertama, tahu gitu saya ambil tempat yang supaya banyak ngambil keluarnya. Ya bukan cuma ngambil di kantong saja. Yang banyak ngambil pun mengatakan, tahu gitu saya lebih banyak lagi ngambilnya. Jadi penyesalan itu adalah fitrah manusia. Cuma tempatnya saja, alokasinya saja, di mana mau ditempatkan penyesalan ini. Karena Imam Al-Ghazali juga menyebutkan bahwa an-nadam ya, an-nadam ala ma fata, penyesalan atas apa yang pernah dilakukan itu termasuk bagian daripada pertaubatan. Ya maka menyesal itu adalah sesuatu yang baik jikalau ditempatkan pada tempatnya. Menyesali perbuatan buruk, menyesali perbuatan keji yang pernah dilakukan, menyesali dosa-dosa. Itu adalah salah satu syarat pertaubatan. Maka menyesal itu adalah ada dalam diri manusia dan fitrah manusia. Yang aneh adalah ketika yang disesali adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jikalau dikatakan boleh enggak atau ada orang yang menyesal karena punya banyak anak, saya yakin dia menyesalnya bukan karena anaknya banyak. Bukan. Karena orang tua itu biasanya menyesal kalau anaknya sedikit. Mohon izin, mohon maaf. Mertua kami tuh menyesal anaknya cuma 2. Udah nikah semua 2, nggak ada lagi yang nemenin mereka di rumah. Ya, kalau kata mereka, tahu gitu anak saya 8 aja, nggak apa-apa perempuan semua, yang penting banyak anakku. Subhanallah. Biasanya orang menyesal itu karena kehilangan. Nah sekarang kita lihat dulu kasusnya apa. Ini kehilangan apa pada saat dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak-anak. Mungkin bisa jadi 1, kehilangan kesolehan anak-anaknya. Jadi yang membuat menyesal bukan karena banyaknya anak, tapi yang membuat menyesal banyak anak tidak ada yang soleh. Baru itu menyesal luar biasa itu. Yang bagus, banyak anak, soleh semua, soleh-soleha. Saya yakin tidak ada orang tua yang menyesal. Baik di dunia sampai ke akhirat. Justru mereka akan mengatakan, alhamdulillah untung anakku banyak dan soleh-soleha semua. Tinggal siapa aja nanti ini yang mau gendong aku masuk ke surga. Yang mau tuntun aku masuk ke surga. Subhanallah. Yang kedua, apa yang disesali? Bukan karena banyak anaknya. Mungkin karena menyesal orang tuanya tidak punya ilmunya. Kenapa ya? Banyak anakku tapi aku tidak bisa menjadikan mereka orang yang berbahagia. Orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Kenapa? Yang disesali
disesali bukan karena banyak anaknya, tapi yang menyesal adalah orang tuanya karena tidak punya ilmu untuk mendidik anak-anaknya, tidak punya ilmunya untuk yakni membesarkan dengan baik anak-anaknya. Yang ketiga, apa yang disesali? Kurangnya yakni kesadaran bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang sadar, maka insya Allah dia akan menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai amanah. Wallahu taala alam. Masya Allah. Jadi kalau menyesal untuk bertaubat itu dalam Islam boleh. Boleh, Tapi kalau bagus. menyesal emang udah terlanjur, aduh aku udah terlanjur ngirim anak-anakku ke luar negeri. Tapi gak ada yang soleh-soleh, misalkan gak ada yang soleh, misalkan terus gimana kalau udah terlanjur? Karena masih hidup berarti masih ada kesempatan. Oh. Pulang, diperbaiki, diingatkan. Baiklah sampai kalau begitu. kapanpun. Jazakallah khairan Iya. katsiran. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Nah Ustadz Syam berbicara tentang cinta nih ya. Kalau kita hidup, kita mau membayangkan nih Ustadz Maulana nih. Ustadz Bani, kalau kita hidup di zaman baginda Rasul, pasti enak banget kali ya. Masya Allah mata ini bisa ngelihat baginda Rasul. Kuping ini, telinga ini bisa mendengar suaranya baginda Rasul. Oh Masya Allah, tabarakallah. Tuh sahabat-sahabat dulu gimana ya cintanya sama Rasul ya? Cinta dan bahagia banget Aduh, tentunya. mau Karena dong, Ustaz. merasa sangat dekat. Semajelis dengan Rasulullah SAW. Aduh Masya Ya Allah, tabarakallah. Pengen dong Ustadz Syam diceritain sedikit boleh nggak? Kisah sahabat yang mencintai Rasulullah SAW. Dan gimana bahagianya hidup bersama baginda Rasul? Jadi para sahabat itu ketika bersama dengan baginda Nabi SAW pernah ditanya. Nah pertanyaannya setelah yang satu ini, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Udah ditungguin malah gantung.